Datun tayyibatun wa rabbun ghafur. Perbanyak amal soleh, jauhi kemaksiatan agar Allah tidak murka kepada kita. Barak. Nah, Allah berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu azizun hakim." Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. barakallahu fiik. Ini pembahasan yang cukup panjang ya, tentang peristiwa hijrah yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah menceritakan peristiwa hijrah itu. Rasa mungkin kita bisa lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang membahas fawaid ya. Faedah-faedah pelajaran dari ayat ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan di kajian pekan yang lalu Ustaz. Siap. Ummu Salamah kan hijrah ya Ustaz ya dari Mekah ke Madinah dengan membawa bayinya. Terus ditemani oleh Utsman bin Tolhah bin Abi Tolhah. Sedangkan bukan mahram ya Ustaz ya. Bukan mahram, nah. Bukan mahram. Dan perjalanan pun panjang 435 km. Apakah pada saat itu juga memang belum ada hukum mengenai tidak boleh safar tanpa mahram? Safar tanpa mahram Ustaz, seperti tidak bolehnya belum adanya hukum mengenai hijab ya, belum ada yang lainnya. Sepertinya seperti itu. Karena hal-hal yang sangat mendasar, jilbab aja belum wajib. Apalagi urusan safar tanpa mahram pada waktu itu. Sehingga perjalanan para sahabat Nabi ketika itu nggak ada aturan harus pakai mahram. Dan setelah sampai Madinah, ketika Islam sudah terbentuk menjadi sebuah negeri di kota Madinah itu, turunlah perintah-perintah Allah yang lainnya. Khamar juga pada waktu itu belum haram. Khamar itu haram kalau nggak salah pada tahun kedua Hijriah. Jadi pada waktu saat hijrah itu nggak ada hukum tentang pengharaman khamar tersebut. Jadi kepergian Ummu Salamah tanpa mahram, maka itu hal yang lumrah dan tidak menyelisihi syariat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi kemudian kemarin kalau ada pertanyaan tentang safar tanpa mahram, Ana sampaikan ada khilaf di antara para ulama. Makanya kalau yang maksa memakai pendapat yang membolehkan safar tanpa mahram dengan alasan zamannya Ustaz kan beda, insya Allah aman, nggak ada gangguan, maka Ana sampaikan banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut itu tetap hal yang tidak boleh. Sehingga semoga Allah mengampuni dosa kita ketika kita safar tanpa mahram. Barakallahu fikum.